Oke, baik, selamat pagi buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan tugas kami yaitu Grand Progress Strategi IPO EcoFlow Dynamic. Jadi yang dimana IPO itu sendiri merupakan membahas bagaimana bisnis kemasan ramah lingkungan yang terbuat dari rumput laut. Yang pertama itu ada visi dan ringkasan eksekutifnya sendiri, yaitu yang dimana bisnis EcoFlow ini sangat sederhana yang ingin menggunakan atau menggantikan plastik sekali pakai yang merusak bumi dengan kemasan alami yang 100% bisa hancur ke alam, sekaligus membawa bisnis ini ke go publik atau IPO agar skalanya menjadi global. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next ya. Next. Next ya. Oke. Nah, profil bisnis. Apa sih produk kami? Produk kami itu yaitu Sewintage. Yang dimana produk ini adalah kemasan fleksibel, seperti kantong plastik atau pembungkus makanan, seperti pembungkus susu mil dan lain-lain. Ini menggunakan serat rumput laut. Keunggulannya ada 3. Yang pertama, hancur dalam 4-6 minggu di tanah ataupun di air. Plastik biasanya butuh ratusan tahun. Yang kedua, tahan panas. Jadi ini aman dari tahan panas untuk makanan hangat seperti mie atau nasi padang gitu. Dan yang ketiga, kita membantu ekonomi lebih dari 5.000 petani rumput laut di pesisir pantai. Nah, apa sih peluang pasar yang kami dapat? Kenapa ini bisnis ini laku? Kami yakin bahwasannya kita ketahui pemerintah kan semakin ketat dalam peraturan penggunaan sampah plastik seperti yang kita ketahui. Kita belanja di Indomaret pastinya kan tidak tidak memberikan plastik lagi. Jadi EcoFlow ini hadir untuk solusi nyata bagi kita. Sisa produksi kita tidak buang, melainkan dijadikan pupuk dan jadi konsep yang benar-benar tanpa sampah. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, terima kasih Maruli. Selanjutnya saya akan jelaskan pemilihan bursa yang akan kami pilih itu antara AIM dan juga Tax Kanada. Jadi kami memilih AIM dari UK atau London. Kenapa kami memilih AIM itu sendiri? Karena kita tahu bahwasanya AIM itu dia regulasi dan juga untuk pengolahan datanya itu lebih longgar di bursa efek. Itu dikarenakan perusahaannya itu masih rintisan startup. Jadi untuk pelaporan dan juga regulasi itu masih tergolong rendah ataupun kayak tidak terlalu memberatkan perusahaan yang akan memulai suatu produknya. Dan juga fungsi utamanya itu juga membantu perusahaan berskala kecil. Kami kan masih mulai rintisan gitu di dalam EcoFlow ini. Jadi kami ingin menggunakan si AIM ini untuk dapat membantu kami go publik, tapi masih dalam taraf yang standar untuk para perusahaan rintisan. Makanya di sini kalau untuk konsentrasi investor hijaunya itu kami setelah menganalisis itu 85% itu lebih menguntungkan di AIM daripada di Tax Kanada. Kemudian juga untuk fleksibilitasnya itu di regulasi pertumbuhan juga kami menganalisis bahwasannya yang cocok dalam perusahaan startup kami ini itu adalah si AIM London juga karena itu dia lebih unggul 90%. Jadi dia lebih unggul 20% dibanding Tax Kanada. Selanjutnya next slide. Soalnya ada pun pilar pertumbuhan pasca kami IPO di EcoFlow ini sendiri itu pertama kami memerlukan adanya riset dan inovasi. Jadi kami akan mengembangkan kayak mengcoating atau mengpositioningkan juga generasi kedua yang di mana EcoFlow ini bisa kedap air 24 jam untuk misalnya minuman. Karena minuman ini kan memiliki berbagai macam suhu, ada yang dingin dan juga ada yang panas. Soalnya kami akan melakukan ekspansi global yang di mana itu saya dan rekan-rekan saya itu akan mulai mendistribusikan produk-produk kami. Baik itu misalnya di tempat kami di tempat bursa efek kami sendiri misalnya di London dan juga daerah sekitarnya seperti Amsterdam dan juga pasar Uni Eropa. Selanjutnya kami juga memerlukan rantai pasok yang di mana otomatisasi pabrik ekstraksi di wilayah pesisir untuk menekankan biaya produksi hingga 40%. Kenapa kami menggunakan di wilayah pesisir atau ekstraksi di wilayah pesisir? Karena biasanya wilayah di mana tempat si rumput laut ini ditemukan itu pasti lebih murah daripada kami membeli langsung dari orang yang sudah memiliki rantai pasok yang panjang. Jadi kami akan mencari rantai pasok yang terkecil atau yang rantai pasok terpendek agar kami dapat mendapatkan harga yang murah untuk produk yang berkualitas mungkin lebih tinggi karena langsung dari nelayan yang kami tahu jenis rumput laut kami ini segar atau bagaimana di suatu daerah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang garis waktu peta jalan IPO. Peta jalan menuju IPO tahun 2024 dan 2025. Nah, di awal tahun 2024 audit keuangan dan penunjukan Namon di AIM. Di tahun 2024 akhir Reds Investor dan Finansial Strategi Hijau. Di peta tahun 2025 awal persetujuan launching penawaran saham perdana. Di tahun 2025 akhir listing day ekspansi finansial dan R&D global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sini saya akan lanjutkan dari rekan saya. Di sini kita bisa lihat grafik yang dimana grafik ini memperlihatkan target keuangan kami serta proyeksi pendapatan kami. Jika kita lihat di grafik ini, pendapatan EcoFlow ini diproyeksikan naik tajam setelah IPO. Mana target kami ini pada tahun ketiganya setelah melaju di bursa saham, perusahaan kami ini sudah bisa mencetak laba bersihnya itu sekitar 2,5 juta pada tahun sekitar 50 miliar rupiah lebih. Next. Nah, di sini dampak nyata untuk bumi atau ROI ini, return on investment kami ini lebih ke sustainability. Di mana bisnis kami ini nggak cuma cari untung aja atau profit, tapi juga dia punya dampak nyata, di mana kami ini menargetkan bisa mengurangi 50.000 ton sampah plastik di laut per tahunnya. Dari mana kami ini menekan emisi karbon hingga 35%, dan kami itu membuka ribuan lapangan kerja bagi masyarakat di pesisir pantai seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kami, Cindy. Next. Nah, disinilah kelebihan serta unique value proposition kami ini, dari perusahaan EcoFlow ini. Kami ini perbandingan dengan pesaing kami ini, jika dibandingkan dengan pesaing, kami sudah meriset pasar kami, di mana kemasan rumput laut ini jauh lebih unggul, dan kemasan dari plastik singkong ini butuh waktu berbulan-bulan untuk hancur, serta dibandingkan dengan plastik daur ulang, tetap saja menghasilkan emisi tinggi. Karena produk kami ini, EcoFlow ini, yang paling seimbang antara kekuatan material dan keramahan lingkungan. Jadi kami nggak hanya memikirkan profit, tetapi kami memikirkan sustainability untuk lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya.
Baiklah teman-teman, jadi kesimpulan dari EcoFlow Dynamic kami sendiri itu, kami adalah produk di bidang rumput laut, yang dimana kami akan menggantikan kemasan-kemasan plastik yang biasa kita gunakan, yang dimana itu kemasan plastiknya tidak ramah lingkungan dan sulit untuk terurai, dimana itu sangat jahat untuk bumi. Jadi kami ingin merubah pola gaya hidup kita dari yang menggunakan plastik itu menjadi dari ekstraksi rumput laut. Berikutlah sekian dari produk kami. Semoga teman-teman paham, dan apabila ada yang mau bertanya, kami silakan kepada moderator untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Nah, baik. Nah, seperti yang sudah kalian jelaskan, kalian presentasikan, produk startup kalian itu kan berfokus pada bergerak pada produk rumput laut. Nah, di sini saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui, produk yang terbuat dari produk ramah lingkungan itu kan dianggap mahal oleh kalangan masyarakat. Nah, jadi apa sih strategi startup EcoFlow kalian agar baik? Itu saja pertanyaan. Jadi saya mau bertanya, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan bahwasanya produk kami ini, EcoFlow ini, kami memproduksinya ini 40, mungkin ada yang bisa Dan untuk tambahannya pada EcoFlow kami sendiri ini, kami kan menggunakan rantai pasok yang pendek, di mana langsung ke petani, itu jadinya harganya lebih kami minimalisir karena langsung dia. Dan juga untuk kemasannya sendiri kami tidak menggunakan terlalu banyak ekstraksi rumput laut, jadi tidak terlalu tebal, tipis namun dia kuat. Seperti plastik, dia tipis namun dia kekuatannya itu, strength-nya itu tinggi. Tapi karena sedikit lapisan atas dia untuk menjaga kekuatannya. apa dari investor ada tanggapan lain atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup untuk jawaban dari pertanyaan saya. Baik, sini mungkin bisa lanjut ke regulator ataupun analisis pasar. Ada tanggapan atau pertanyaannya? Mungkin mulai dari calon investor, apakah ada saran ataupun ada pertanyaan terkait tentang produk kami? Baik, kami dari calon investor, kami ingin memberi saran aja. Dan kan kalian dari hasil dari presentasi kalian kan kalian bilang kalau kalian itu menawarkan solusi yang cukup nyata di saat masalah yang kita hadapi lagi, itu kan bahwa saja banyak kali limbah plastik itu kan kayak darurat gitu kan, kita harus lebih menekankan itu yang namanya keberlanjutan gitu untuk menyelamatkan bumi gitu. Dari yang kalian buat itu mungkin udah sangat bagus lah gitu kan, karena kan rumput laut itu kan dia terurai itu udah cepat gitu kan, kayak kalau nggak salah itu 4 sampai 6 minggu doang gitu kan. Kami mungkin tertarik gitu kan, dan akan melihat lagi, dan kami melihat nih apakah bisnis kalian ini bisa konsisten gitu terhadap target kalian yang kalian tentukan di presentasi kalian, dan kalian itu bisa nggak nanti menstabilitaskan kualitas produksi kalian itu di skala industri besar nantinya. Terima kasih kepada investor. Kami juga berharap dukungan penuh terkait hal ini kepada tim kalian. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh tim analisis pasar. Baik, di sini saya sebagai analisis pasar ini ingin menanggapi perusahaan yang kalian pilih itu sudah cukup menarik karena mengangkat konsep ekonomi sirkular dan energi yang ramah lingkungan, yang dimana saat ini memiliki peluang pasar cukup besar. Nah, pertanyaan saya di sini, sejauh mana IPO ini akan membantu perusahaan dalam memperluas pasar dan meningkatkan inovasi bisnis yang kalian pilih? Mohon maaf, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Sejauh mana IPO ini akan membantu perusahaan dalam memperluas pasar dan meningkatkan inovasi bisnis yang kalian pilih? Mungkin kami akan menjawab dari analisis pasar. Jadi yang seperti sudah kita ketahui bersama-sama, bahwasanya untuk mencapai IPO kami itu, kami sudah melakukan adanya R&D dan juga kayak riset tentang inovasi. Jadi sejauh mana inovasi kami akan bekerja, inovasi kami itu bekerja dia di pada fokus peningkatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Namun dia juga mempedulikan terhadap human, di mana dia memberikan lapangan pekerjaan. Inovasinya itu lapangan pekerjaan juga kepada manusia, serta juga dia akan memberikan yang namanya keberuntungan bagi sustainable development. Jadi bagi pengembangan perusahaan corporate development sustainable itu, untuk grand entrepreneurship itu juga terpenuhi inovasinya. Kenapa? Karena kami menggunakan rumput laut yang dimana mudah terurai dan juga menggantikan sampah plastik. Dan juga untuk adanya pasar, untuk jangkauan pasar kami sendiri, kami akan berupaya penuh untuk meningkatkan jaring. Dan langsung aku lanjut ya. Jadi untuk di IPO pasarnya sendiri itu, yang dimana kami akan gencar untuk melakukan ekspansi global, terkhususnya mungkin di wilayah IAM kami seperti di London dan juga wilayah Amsterdam seperti Uni Eropa. Dan kami juga tidak hanya melakukan IPO atau market kami itu di jejaring offline, tapi kami juga akan melakukan secara online. Kira-kira seperti itu. Saya rasa pertanyaan dari saya sudah cukup dan terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan atas saran dan pertanyaan dari analisis pasar. Baik, mungkin sini kita sudah selesai atas presentasinya, baik dari investor, regulator, serta analisis pasar. Terima kasih atas saran serta pertanyaannya yang diberikan kepada kami. Mungkin jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Kita selesaikan presentasi ini. Terima kasih.
Terima kasih. Makasih ya Wei, udah bisa keluar. Thank you, thank you. Tunggu. Kenapa? Kan ini kita masih ada kelompok apa peran untuk kelompok lain. Kan tadi aku udah jadi investor ke kelompok Melki. Kalian lah yang selanjutnya ya. Iya ya, udah aman. Aku nanti di kelompok Sinopi. Maruli kau di kelompok si Pepi. Maruli di kelompok Pepi. Aku kelompok Nopi. Oke, makasih ya, Wi. Oke, bye. Makasih ya, thank you. Makasih ya Melki, makasih ya Kurnia, Thank makasih ya you, thank Cindy. you. Iya Kak. Jadi untuk di IPO pasarnya sendiri itu yang dimana kami akan gencar untuk melakukan ekspansi global, terkhususnya mungkin di wilayah IAM kami seperti di London dan juga wilayah Amsterdam seperti Uni Eropa. Dan kami juga tidak hanya melakukan IPO atau market kami itu di jejaring offline, tapi kami juga akan melakukan secara online. Kira-kira seperti itu. Saya rasa pertanyaan dari saya sudah cukup dan terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan atas saran dan pertanyaan dari analisis pasar. Baik, mungkin sini kita sudah selesai atas presentasinya. Baik dari investor, regulator, serta analisis pasar. Terima kasih atas saran serta pertanyaannya yang diberikan kepada kami. Mungkin jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Kita selesaikan presentasi ini. Terima kasih.